Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz yang saleh dan salehah? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap sekaligus berdoa mudah-mudahan wabah corona ini segera diangkat oleh Allah sehingga kita bisa bertatap muka dan kembali bersekolah. Amin ya robbal alamin. Namun sebelum kita mempelajari pelajaran lebih jauh, ada yang ingin Ustaz sampaikan. Nah, yang pertama, kita harus selalu ingat pesan ibu dengan 3M. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan bila kalian keluar rumah gunakan masker. Hal ini harus kita terapkan ya, agar kita tidak mudah terinfeksi atau terpapar virus corona yang membahayakan. Baik anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 1, Aku dan Cita-citaku. Silakan anak-anak buka buku pelajarannya ya. Aku dan cita-citaku. Apa cita-cita kalian setelah dewasa nanti? Adakah di antara kalian yang ingin menjadi dokter, insinyur, petani, pedagang, arsitek, atau tentara? Bercita-citalah setinggi langit. Jadi apapun yang kalian cita-citakan, yang pertama kalian harus rajin belajar, giat bersungguh-sungguh dengan apa yang kalian cita-citakan, dan jangan lupa kalian juga harus berdoa, karena usaha kita tanpa diiringi dengan doa maka akan sia-sia. Nah, sekarang kita perhatikan berbagai jenis pekerjaan di bawah ini. Pada gambar ini kita akan mengetahui berbagai jenis pekerjaan. Coba anak-anak buka pada halaman 3 di buku paket kalian. Pada nomor yang pertama, di situ kita melihat ada profesi pekerjaan sebagai guru ya. Nomor 2 sebagai tukang tambal ban, penambal ban ya. Kalau nomor 3 pramugari ya. Nomor 4 ada dokter. Nomor 5 polisi ya. Dan yang ke-6 adalah sebagai penari ya. Jadi inilah salah satu contoh dari jenis-jenis pekerjaan ya. Pekerjaan ini harus kalian perhatikan. Kemudian kalau kalian ingin meraih cita-cita kalian ya, pekerjaan apapun, ingat pesan Ustaz agar selalu rajin belajar yang giat ya, dengan sungguh-sungguh, tidak malas-malasan, dan jangan lupa berdoa. Nah, sekarang kita akan membaca puisi, mengenal puisi. Di sini ada karya Gina Hayana. Judulnya Rajinlah Sekolah. Pergi ke sekolah, jangan malas. Belajar yang rajin di dalam kelas. Jaga sikapmu, jangan culas, agar hati tiada keras. Sekolah tempat mencari ilmu, luruskan niat dan iktikadmu. Belajar giat, tekun selalu, agar baik masa depanmu. Hormati olehmu para guru, agar berkah turun padamu. Ilmu mudah masuk ke kalbu, pertanda baik hati dan jiwamu. Hargai kawan serta sahabat, tanda hidup bermufakat. Agar diri menjadi hebat, terhormat serta bermartabat.
Jangan sombong, jangan takabur. Segala anugerah sudah diatur. Banyaklah engkau bersyukur. Iman di dada semakin subur. Nah, ini salah satu karya puisi dari seorang bernama Gina Hayana. Nanti kalian praktekkan ya. Kalian praktekkan membaca puisi ini ya. Setelah nanti kalian praktekkan, nanti kalian akan memahami. Dan kita akan mempelajari ciri-ciri puisi. Mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Berdasarkan puisi yang tadi ya tersebut, bisa kalian lihat di halaman 4. Apakah kalian menemukan teks puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi beberapa baris? Ya, tadi ada beberapa kata yang tersusun sehingga tersusun menjadi beberapa baris. Apakah kalian menemukan beberapa baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya. Apakah bunyi vokal terakhir dari setiap baris? Nah, tadi ada yang bunyinya malas, kelas, culas, keras. Nah, nanti ini kita akan mempelajari ciri-ciri puisi. Salah satunya rimanya adalah a, a. Kalau pada bait yang keduanya, ilmu, iktikadmu selalu depanmu, ini u ya. Apakah kalian menemukan keteraturan bunyi vokal pada tiap akhir baris? Ya. Nah, di sini puisi terdiri atas bagian-bagian. Tiap bagian merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Beberapa baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Jadi puisi yang tadi kalian perhatikan itu terdiri dari beberapa baris ya. Satu bait dalam puisi itu terdiri dari 4 baris ya. Nah, nanti pada halaman 6 kalian susun ya, menyusun bait puisi ini. Nanti kamu usi di buku paket kalian ya, tinggal kalian susun mana nih kata-kata yang duluan ya, mana yang berikutnya. Baik, sekarang perhatikan halaman 7 ya. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Seperti kita ketahui bahwa tumbuhan dan hewan itu salah satu makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu adalah tumbuh dan berkembang. Nah, nanti kita akan mempelajari daur hidup hewan. Ada nanti yang disebut dengan metamorfosis. Arti dari metamorfosis ini apabila perubahan bentuknya tersebut berbeda dari bentuk awalnya. Dan nanti akan kita pelajari. Nah, sekarang perhatikan terlebih dahulu gambar beberapa hewan peliharaan di bawah ini. Nomor 1, kalian lihat itu gambar apa? Kucing ya. Iya. Ada juga ayam dan itiknya, anak-anaknya, dan juga kambing. Ya. Urutan tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada berikut. Berilah nomor urut pada kotak di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Nah, ini kamu isi ya. Nanti di halaman 7. Kamu urutkan ya. Mana pertumbuhan dari yang kecil sampai yang terbesar. Ya, tinggal kamu urutkan, kamu berikan angka. Ya. Daur hidup hewan. Seperti tadi yang Ustaz jelaskan, bahwa setiap hewan itu memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk di tiap tahap hidupnya, ya. Ada yang tidak. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis di sini adalah apa? Ayam. Dari telur ayam kemudian dia menetas menjadi anak ayam. Setelah menjadi dewasa dia menjadi ayam induk.
Ya, kemudian dia bertelur dan seterusnya. Ya. Hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Pada pembelajaran 2 nanti ini kita akan mempelajari tentang tanda tempo. Ya. Jadi bagaimana cara ritmenya, nadanya, ya. Kalian sudah tahu belum lagu kupu-kupu yang lucu? Ya, nanti kalian nyanyikan. Ya, silakan nanti kalian boleh dengarkan di YouTube ya lagunya supaya kalian nanti bisa mengikuti irama yang betul. Ada juga nanti tik-tik bunyi hujan ciptaan Ibu Sud, di mana temponya itu moderato. Ya. Apa arti moderato? Yaitu sedang 92 sampai 104 ketuk per menit. Sudah bisa belum anak-anak? Ya. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ya, nanti kalian praktekkan ya lagunya seperti apa ya. Apakah nyanyinya itu termasuk kategori cepat atau sedang? Ya, nanti kita akan pelajari. Nah, untuk mengenal tempo lagu ya atau tanda tempo itu bisa kalian lihat di halaman 13. Ya. Di halaman 13 itu ada tanda tempo largo, adagio, grave, lento, andante, andantino, moderato dan seterusnya. Itu ada juga keterangannya di sampingnya, jadi kita mengetahui. Contoh lagu tik-tik bunyi hujan moderato, berarti di situ sedang. Ada juga yang tadi kupu-kupu yang lucu, itu andante, berarti dia sedang, kecepatannya seperti orang berjalan. Ya. Oke, di sini menemukan ciri-ciri puisi. Ya, kalian bisa buka halaman 15. Cita-cita ya, ciri-ciri puisi. Apakah judul puisi di atas? Ya, sudah ada. Dapatkah kalian membuat judul lain sesuai dengan puisi di atas? Nanti berapakah jumlah bait yang terdapat pada puisi di atas? Tinggal kalian hitung baitnya ada berapa. Ingat, puisi itu terdiri dari beberapa bait. Setiap bait terdiri dari 4 baris ya. Ya, nanti silahkan kalian isi halaman 15. Ini rima puisi ya. Contoh yang tadi puisi yang kalian lihat di halaman 15. Ya. Aku hanyalah insan biasa. Bunyi vokal akhirnya A. Bernaung di gedung ini untuk belajar A. Nah, jadi bunyi akhir vokalnya A. Nan jauh U. Ilmu U. Terarah A. Terakhir buku U. Nah, jadi ada yang bunyi akhir vokalnya A, ada yang U, ada juga yang U, atau I. Nah, jadi nanti tinggal kita perhatikan dari kata yang ada di ujung baris tersebut, ya. Mengenal rima dalam puisi. Rima adalah pengulangan bunyi pada suatu rangkaian puisi. Rima merupakan salah satu unsur penting dalam puisi. Melalui rima, inilah suatu puisi menjadi lebih indah. Rima tidak selalu berada di akhir baris dalam satu bait. Contoh, sekolah tempat mencari ilmu, luruskan niat dan etikatmu, belajar giat, tekun selalu agar baik masa depanmu. Nah, rima akhir baris pada bait puisi di atas adalah U atau dikenal dengan A.
Ya, jadi kalian lihat akhir barisnya itu ya, semua. Ibu tetaplah menjadi pelita di jalan gelapku, hingga maut memisahkan kita, wahai ibuku. Nah, ini rima akhir baris pada bait puisi di atas adalah AU atau dikenal dengan AB. Ya. Daur hidup hewan. Nah, tadi yang seperti Ustadz jelaskan bahwa daur hidup hewan atau pertumbuhan pada hewan itu dibagi menjadi dua. Ya. Ada yang mengalami metamorfosis, ada yang tidak. Metamorfosis artinya perubahan bentuknya itu mengalami perubahan. Ya. Contoh di sini daur hewan yang mengalami metamorfosis, ya, kupu-kupu dan belalang. Kalau ayam, kambing, kucing itu tidak termasuk metamorfosis, ya, karena setelah ia dilahirkan bentuknya sama, hanya perubahan ukurannya aja, ya. Yang tadinya kecil jadi besar, tapi bentuknya sama. Berbeda dengan kupu-kupu, mulai dari telur, ulat, kepompong, baru kupu-kupu. Ya, paham? Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ustadz jelaskan dan kalian pelajari lagi. Ya, jangan lupa nanti diisi yang tadi sudah Ustadz jelaskan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.